Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan di media sosial. Baik, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau pembicaraan Donditan ya dengan temannya, di mana beliau membahas tentang kata ehad ya di dalam Alkitab. Bahkan beliau menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu menyembah Allah yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya guys ya, karena di dalam Muslim itu jelas bahwa kul huwallahu ahad, hanya ada satu Allah yang benar. Mari sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Agama Abraham yang pertama bilangnya Shema Yisrael, kan Elohenu Yahweh Adonai Echad. Elohenu. Ya. Itu juga termasuk. Baru agama Abraham yang terakhir Islam bilang Qul huwallahu ahad. Kok beda gitu? Beda di mana? Kok beda? Maksudnya Kristen yang di tengah ini kok yang di beda? tengah kok beda? Gitu. Jadi yang tengah kok saya beda gitu, Pak. Ya. Ya, jadi itulah saya pelajari akhirnya saya temukan bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Ya. Karena dia sendiri bilang dalam Markus 12 ayat 29. Oh, ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar, hai orang Israel, Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Itu hukum utama. Ya, itu Yesus kan bilang. itu kan ulangan nama itu 4 kan? Iya, tapi dengan yang di saat yang sama dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Iya, itu mengulang. Baru saja kita menyaksikan statement atau penjelasan tentang kata ehad ya teman-teman, bahwa di situ menunjukkan kepada hanya ada satu Allah, dan kemudian di dalam Markus 12 ayat yang ke-29 Yesus pun mengakui ada satu Allah ya teman-teman. Lalu Yesus siapa? Nah, mereka menyatakan dengan tegas bahwa Yesus bukan Allah. Nah, mari kita simak. Mari kita bahas bagian ini supaya kita lebih mengerti apa sih yang dikatakan atau apa sih arti daripada ehad di sini ya teman-teman. Kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ya. Di situ dituliskan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Israel Adonai Elohenu Echad ya. Ehad berarti satu. Mari kita simak ya, mari kita bahas bagian ini. Ya, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat ini, konteks yang berbicara adalah Musa berbicara terhadap bangsa Israel. Maka dari situ Musa berbicara, dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan di dalam terjemahan bahasa Ibrani ya teman-teman ya, kata Esa itu menggunakan kata ehad ya di sini. Ya, di dalam terjemahan bahasa Ibrani di sini dituliskan bahwa Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ya, kata ehad di sini kita tidak boleh menerjemahkan kata ini satu yang mutlak ya, itu adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu kalau kita melihat statement yang diucapkan oleh Donditan dan temannya itu yang berbicara itu mengartikan tentang satu yang mutlak. Padahal di dalam terjemahan Ibrani itu adalah sebuah kesalahan jika hal ini ditafsirkan tentang satu yang mutlak. Ya, mari kita perhatikan arti ya, original word di situ ehad yang berarti bahwa one, single, first, alone, unity. Itu berarti bahwa tidak boleh ditafsirkan kata ehad ini tentang satu yang mutlak. Dalam bahasa Ibrani kata ehad ini sering berarti satu gabungan atau satu kesatuan, yaitu yang disebut dengan unity, bukan satu yang mutlak. Dan kalau kita memperhatikan di dalam bagian yang lain ini sangat jelas ya, memakai kata ehad
yang menunjukkan bukan satu yang mutlak. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat ya, keduanya menjadi satu daging. Kata satu daging di sini memakai istilah yang sama dengan kata esa, ya, yaitu ada kata ehad, le basar ehad. Jadi jelas ya, satu daging. Satu daging berarti dua, maksudnya dari laki-laki dan perempuan itu menjadi satu kesatuan atau unity. Jadi jelas ya, di sini kita tidak, sekali lagi tidak boleh menafsirkan kata ehad itu adalah satu yang mutlak. Mari kembali kita buka di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-23. Di situ dituliskan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Ya, perhatikan kata setandan buah anggur di dalam terjemahan bahasa Ibrani itu juga memakai kata ehad, ya teman-teman ya. Anabim ehad, ya, setandan anggur. Coba kita bayangkan kalau setandan anggur diterjemahkan satu yang mutlak, berarti di dalam rantingnya itu ada satu, ya teman-teman ya. Tetapi enggak, kata setandan itu ada banyak anggur di dalam satu kesatuan ya. Jadi jelas ya, arti ini, kata ehad ini kita tidak boleh menerjemahkan satu yang mutlak, tetapi unity atau satu kesatuan. Ya, saya berikan contoh ya teman-teman, tentang ada sebenarnya di dalam kitab Ibrani memakai kata satu yang mutlak, yaitu contohnya di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Di situ dituliskan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Yakni kisah Abraham yang mempersembahkan Ishak ya. Satu yang tunggal berarti ini satu yang mutlak, memakai istilah yahid ya teman-teman ya. Yahidekah. Nah, ini makanya di sini jelas ya. Binka et yahideka, anaknya yang tunggal. Ya, jadi jelas kata yahid di sini itu menunjukkan kepada satu yang tunggal, satu yang mutlak. Jika memang Musa berkata pada waktu itu memakai satu yang mutlak, berarti dia tidak memakai kata ehad. Berarti dia memakai kata yahid di sini, bukan memakai kata yang seperti tertulis dalam Sema Yisrael Elohim, Adonai Elohenu ehad, yaitu kata ehad di situ harus menggunakan yakid kalau memang itu berbicara tentang satu yang mutlak. Jadi jelas ya, di dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa terjemahan ehad itu bukan berarti satu yang mutlak, tetapi satu kesatuan yang utuh di dalam satu hakikat, yaitu adalah Allah. Mari kita perhatikan dalam Markus 12 ayat yang ke-29, bagaimana ini Yesus yang berkata juga bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Di dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, ini Yesus konteksnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki pada waktu itu ketika bertanya tentang hukum yang terutama, dan pertama itu hukum apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu teman-teman, Yesus menjawab. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau kita memperhatikan bagian ini sepintas saja, seakan-akan menunjukkan bahwa Yesus punya Allah yang esa, betul ya. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian ini, tadi sudah disebut juga sama Donitan ya, mengulang. Nah, itu berarti bahwa Yesus sedang mengutip apa yang menjadi Sema Israel. Yesus sedang mengutip pernyataan yang telah diucapkan oleh Musa terhadap bangsa Israel. Jadi jelas ya, ini sama persis kalau kita memperhatikan di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Itu berarti bahwa Yesus sedang mengutip di dalam kitab Ulangan 6 ayat yang keempat. Jadi bukan menunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan ya teman-teman. Yesus punya Allah.
yaitu menyembah Allah yang esa, bukan. Tetapi Yesus yang adalah Allah itu sedang mengutip pernyataan yang telah diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Seperti contoh begini ya. Misal, contoh, ada seorang kepala sekolah yang bernama Ali ya. Kepala sekolah bernama Ali, dia menulis sebuah perintah di situ atau larangan. Dilarang berjualan di sekitar sekolah. Lalu dia tempel, ada TTD-nya kepala sekolah. Dia tempel di situ. Ya. Pak Ali yang kepala sekolah itu sendiri, dia didatangi oleh banyak penjual. Penjual pun bertanya kepada Pak Ali ini, "Pak Ali, apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak kami berjualan di sini?" Lalu Pak Ali ini bilang, "Apa yang kamu baca di sana?" Ya, Pak Ali menjawab penjual itu bahwa dilarang berjualan di sekitar sekolah, TTD kepala sekolah. Ya, pertanyaannya adalah apakah Pak Ali bukan kepala sekolah? Ya, tentunya itu sebuah kesalahan kalau kita mengatakan bahwa Pak Ali bukan kepala sekolah. Dia adalah kepala sekolah, tapi dia mengutip apa yang sudah tercatat di dalam tembok itu yang sudah ditandatangani oleh Pak Ali sendiri, yaitu sebagai kepala sekolah. Begitu juga dengan ayat ini kalau kita menafsirkan secara sederhananya begitu ya. Yesus sedang mengutip, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia sedang mengutip apa yang telah dikatakan oleh Musa di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Jadi jelas ya, bagian ini bukan menunjukkan bahwa Yesus menyembah Allah yang esa, bukan. Tetapi Yesus yang adalah Allah, dia sedang mengutip apa yang telah diperintahkan kepada bangsa Israel, yaitu melalui perkataan yang diucapkan oleh Musa terhadap mereka. Jadi jelas ya guys ya, maka dari itu saran saya, jika Anda atau Donditan dan temannya itu jika tidak mengerti atau buta konteks ya, jangan sedikit pun menafsirkan Alkitab kami, karena artinya akan berbeda. Yang jelas jika Anda tidak beriman, jika Anda tidak mempunyai keyakinan terhadap Alkitab kami, ya bahaslah kitab Anda. Karena apa? Jika Anda tidak mempunyai iman dan kepercayaan terhadap kitab kekristenan, tentu Anda akan menyebarkan yang namanya penyesatan kepada banyak orang. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.